Pak Tani dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang managing table. Saya Nathan Dita Teores. Saya Osi Cari Gunawan. Dan saya Chandra Wijaya. Dan kali ini kita akan membahasnya. Yang pertama di sini kita akan membuat table. Jadi untuk membuat table kita menggunakan perintah create table. Jika table dibuat di skema kita sendiri, hak akses create table sudah cukup. Namun jika dibuat di skema pengguna lain, dibutuhkan hak akses create any table. Selain itu, pemilik table harus memiliki kuota di table space tempat table disimpan, atau memiliki hak akses unlimited table space agar tidak terbatas oleh kuota ruang penyimpanan tersebut. Pernyataan dasar create table memiliki bentuk sebagai berikut. Create table ini query dari membuat table. Table name selanjutnya kita menentukan kolom yang kita buat dan data dari kolom tersebut. Selanjutnya ini ada tipe data umum dari membuat table. Ada long, char, varchar 2, number, dan kita dapat menambahkan constraint ke dalam table untuk mengatur aturan data. Oracle Database juga menyediakan berbagai jenis table, di antaranya table organization yang meliputi heap, index, external, dan temporary tables. Lalu ada partitioning, memisahkan data menjadi bagian lebih kecil, table cluster, mengelompokkan table yang saling terkait, blockchain table, table khusus yang mencatat perubahan data dengan keamanan tambahan. Selanjutnya ini ada heap organized table. Secara default, table dalam Oracle Database adalah heap, tetapi kita bisa menambahkan klausa organization heap secara eksplisit saat membuat table seperti berikut. Heap adalah table standar Oracle Database yang menyimpan baris di lokasi disk mana saja tanpa aturan. Hal ini bisa menyebabkan banyak operasi input-output saat query memperlambat kinerja dengan indeks organized table. Data dapat disusun secara fisik untuk mengurangi input-output dan mempercepat query. Contoh selanjutnya ada index organized tables. Dan di index ini memiliki struktur data itu terurut. Jadi kalau IoT itu menyimpan baris secara terurut dari primary key. Dan untuk selanjutnya ada keuntungan nih dari IoT, kita menggunakan IoT. Dengan IoT kita tidak lagi membutuhkan indeks tambahan untuk primary key. Dan itu kita dengan kalau misalnya kita menggunakan heap, itu table dan indeks primary key itu struktur datanya terpisah. Sedangkan kalau dengan IoT itu akan tergabung. Nah, selain itu dengan SQL yang mengakses baris berdasarkan primary key hanya perlu mengakses satu struktur, bukan dua. Selanjutnya ada external table. External table memungkinkan SQL membaca teks CSV langsung dari sistem file database menggunakan directory object dan table eksternal. Selanjutnya ada table table. Ini merupakan table sementara yang dimana table sementara ini memiliki dua jenis, yaitu GTT atau Global Temporary Table yang dapat diakses antar sesi dan bersifat spesifik untuk sesi dan akan hilang setelah sesi atau transaksi selesai. Selanjutnya ada Private Temporary Table yang diperkenal di Oracle 18c dan data dari table hanya ada selama transaksi atau sesi berlangsung. Partitioning membantu membagi table besar di Oracle Database menjadi bagian logis atau partisi, meningkatkan kinerja query, pengelolaan indeks, dan efisiensi arus data. Partisi bisa dipecah menjadi sub partisi untuk mempermudah pengelolaan. Metode partisi ada range, list, dan hash. Selanjutnya ada table cluster, memungkinkan table yang sering di-join dan disimpan di lokasi yang sama, mempercepat query dengan satu operasi input output. Untuk selanjutnya ada blockchain table, di mana fitur ini itu diperkenalkan pada Oracle Database 21c. Di mana perbedaan blockchain table ini dengan table lainnya adalah table ini hanya bisa diisi oleh data baru dan tapi cukup sulit untuk nantinya bisa dihapus maupun diubah gitu.
Jadi ini cocok untuk skenario di mana integritas data sangat penting, seperti contohnya catatan audit atau mungkin juga seperti transaksi. Selanjutnya ada alter tables. Di mana alter table ini memungkinkan kita untuk menambahkan kolom baru atau mengubah suatu table tanpa mengubah strukturnya. Di mana di sini ada perintah alter table toys at price number, di mana kode di atas itu untuk menambahkan kolom baru bernama price dengan tipe data number ke dalam table toys. Selanjutnya ada alter table toys at convenience factor integer. Ada quantity of starting integer juga, di mana kode ini menambahkan 2 kolom. Jadi kalau tadi yang pertama itu menambahkan 1 kolom, kalau ini tuh ada 2 kolom gitu dengan tipe data integer. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah tahu secara alter table tuh bisa menambahkan dan juga menghapus gitu. Jadi kedua ini ada drop table, di mana ini yang untuk menghapus, di mana di sini ada alter table toys drop weight, di mana kode ini tuh untuk menghapus column weight dari table toys, namun ini merupakan operasi yang makan waktu, terutama jika table berisi jutaan data gitu. Jadi kita ada solusinya di mana kita menggunakan di perintah selanjutnya itu set unused, di mana ini ya operasi yang lebih cepat dan juga lebih efisien dibandingkan dengan menghapus kolom secara langsung atau secara keseluruhan gitu. Selanjutnya ada drop tables, di mana tadi kita ada drop column, sekarang kita drop tables, di mana ini drop secara keseluruhan gitu. Di sini kita contohnya drop table toys, di mana menghapus secara seluruh table toys termasuk dengan data di dalamnya. Setelah dihapus, table tersebut tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya ada juga contoh lainnya seperti drop table toys GTT dan juga drop table customer address. Selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi query. Jadi query pertama di sini kita akan membuat table toy yang berisi kolom toy name dan weight, lalu color. Di sini kita sudah membuat table toy, lalu kita membuat table toys lagi, tapi dengan organization div. Ya ini error karena tadi kita telah membuat. Setelah itu kita akan membuat table yang sama lagi. Bedanya di sini kita akan menggunakan organization index. Selanjutnya kita akan membuat private temporary table yang bernama ora.metadata toys.
kita akan membuat cluster color class. Untuk selanjutnya kita membuat test metode. Oke, kita membuat table test metode. Selanjutnya kita membuat table titik. Di sini sudah ada tabelnya, jadi makanya error. Kita membuat tes DTT. Tes DTT cuma kasih table. Ini kita membuat cluster color space. Selanjutnya beautification. Oke, berikutnya perintah berikutnya itu adalah untuk create blockchain table. Berikutnya kita masih meng-create blockchain table. Kita selanjutnya masuk ke yang bagian outer table choice, di mana kita menambahkan satu kolom baru yaitu price per tipe number, di mana di sini terjadi error dikarenakan table choice-nya masih belum eksis gitu. Berikutnya ini adalah perintah yang menambahkan multi column, yaitu adalah continuous factor, active integer, dan quantity of stuffing vertical integer juga. Yang selanjutnya kita akan mengklik outer table ini juga. Selanjutnya klik untuk berikutnya adalah perintah-perintah untuk mengkontrol table. Seperti tadi contohnya yaitu table of voice, terus BTT, dan juga customer address. Dan sekian dari kita. Terima kasih.